Inilah kesenian angklung dari desa kita sendiri. Bangga kita dengan angklung, dengan kesenian yang dimiliki oleh kita semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sahibud darajatil ula. Ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu annal mauta haqqun. Qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhil ladzat ay al-maut. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah wa la yakhruju ruhul kafiri hatta yara makanahu fin nar wa yakhruju ruhul mu'mini kama yakhruju sya'ru minal ajib. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para ustaz, juga qari terbaik kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua kami, Bapak Haji Dahlan. Beliau ini adalah sebagai Dewan Provinsi yang mudah-mudahan menjadi dewan yang amanah, yang manfaah maslahah buat ummah. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan beliau terpilih lagi menjadi anggota dewan. Amin ya robbal. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa ini menjadi kepala desa yang amanah, yang mudah-mudahan open akan masyarakatnya, membangun desa dengan baik menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Yang kami hormati, kami muliakan para pendekar, yang insyaallah para pendekar kita ini adalah membela agama dan negara, mempertahankan NKRI. Takbir! Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Panitia dan para panitia Hall Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Hall Syekh Bentul bin Kati. Mudah-mudahan acara hall ini menjadi salah satu amal ibadah kita kepada Allah. Jangan dilihat hallnya, tapi isi hall ini luar biasa. Ini menjadi ajang ibadah buat kita. Kenapa? Karena kita bersilaturahim. Alhamdulillah. Dan kita insya Allah
Dengan acara hal ini kita pun pengajian dan kita berzikir bersama. Kita orang hidup harus selalu ingat terhadap orang yang sudah meninggal. Apalagi itu tokoh-tokoh kita, kiai kita, ulama kita. Dengan kita banyak terima kasih dari ilmunya, maka kita sebagai umatnya ini, sebagai pewaris para ulama kita, penerus ulama kita, dengan kita rajin berziarah dan baca surat Yasin dan zikir bersama. Tapi yang kami hormati, kami muliakan pengatur acara, juga yang kami hormati, kami muliakan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu haji, pemuda juga pemudi, santri-santriah, juga para adik-adik sekalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita hadir di sini hal Syekh Abdul Qadir yang kita acarakan dengan Syekh Bentul. Ini bukti nyata kita cinta para ulama, kita cinta para wali. Insya Allah kalau kita cinta para ulama, para kiai, insya Allah nanti kita digabungkan di alam mahsyar dengan para ulama, para kiai, para sholihin. Amin ya rabbal. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi nanti di alam mahsyar itu manusia digiring. Dengan siapa kita digiring? Dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta para ulama, cinta para kiai, cinta para wali, para nabi, insya Allah kita digabungkan dengan mereka-mereka yang sudah mendapatkan ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kita mencintai ulama dengan kita haul. Ini salah satu mencintai para wali dengan kita haul. Perlu kita ketahui, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di Kampung Naif, wilayah Al-Jailani di negeri Iran. Ini lahirnya tanggal 30 Oktober, wafatnya tanggal 21 Februari tahun 1166 Masehi. Jadi lahir 30 Oktober tahun 1077, wafatnya tanggal 21 Februari tahun 1166 Masehi. Kalau bulan Hijriahnya lahir tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Jadi sekarang kan tahun 2022. Jadi khol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah 856. Ya Allah ya Rabb, dengan kita khol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan kita mendapat karomahnya. Kita khol Syekh Bentul bin Buyut Kati, mudah-mudahan kita semua mendapat karomah dan maunahnya. Amin ya rabbal. Orang harus percaya maunah, yaitu kehebatan para ulama seperti Syekh Nawawi, At-Tanari, Al-Bantani, Al-Jawi, As-Serangi, Al-Pesisiri. Kita pun harus percaya dengan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang percaya maunah, percaya karomah. Orang yang percaya karomah berarti percaya bahwa
tidak percaya karomah berarti tidak percaya mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Maka ini dengan hal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satunya kita mengagungkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah pendiri Thariqah Qadiriyah. Mazhabnya itu mazhab Hambali. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi mazhab itu kan ada 3 yang kita anut Bapak. Aja melotot-melotot minggula. Silakan kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, silakan. Silakan mengikuti mazhab Abu Hanifah, silakan. Silakan mengikuti mazhab Maliki, silakan. Atau mengikuti mazhab Hambali, terserah. Itu semuanya benar, tidak boleh saling menyalahkan. Makanya kalau di Mekah Ampura ulah melotot-melotot ke abdi. Ada yang takbir itu Allahu Akbar. Ini mazhab Maliki. Ada yang begini Allahu Akbar di bawah dada, di atas pusat. Ini mazhab Syafi'i. Ada yang begini Allahu Akbar hampir memegang telur puyuhnya. Itu namanya mazhab Abu Hanifah. Tuh, jadi semuanya benar dan tidak semuanya salah, benar semuanya. Maaf Ibu, ada yang tahiyat itu begini-begini nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang begini. Ada yang diputer. Kalau kita kan cukup begini mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Udah nggak digerak-gerakin. Jadi terserah mau digerak-gerakin, mau diputer-puter, yang penting jangan begini. Lain kalau begini mah biasanya seperti amalan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orangnya gagah perkasa, satria mandraguna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani matanya itu jeli, bola mata itu gede, jadi gagah orang, dan jenggotnya tebal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suaranya lantang. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, suaranya gede, keras, lantang suaranya. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang berwibawa dan berilmu luas dan dermawan juga, dan juga ahli fikih. Buktinya apa? Syekh Abdul Qadir kedatangan dengan salah satu saudagar, kaya raya, banyak harta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya orang kaya banyak harta. Ini uang saya bagikan, namun ini bukan zakat. Gimana nih saya bagikan kepada siapa? Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, bagikan itu harta sama mustahikin ataupun bukan mustahikin. Itu fikih namanya. Lamun sedekah iku sunnah, arep ning wong sing layak kudune digai, senajan ora layak digai, lamun dudu zakat mah ora apa-apa. Contoh korban. Lamun kita korbannya dudu korban nazar, korbannya korban sunnah, bukan hanya orang fakir miskin yang dikasih, orang kaya pun gak ada masalah. Bahkan ini merupakan contoh dan teguran bagi mereka yang kaya yang belum korban. Betul? Gitu aja kok repot. Insya Allah ini ilmiah ceramahnya Bu.
Ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau bukan zakat kasihkan sama mustahikin, ataupun bukan mustahikin tidak apa-apa. Tapi kalau zakat jangan macam-macam. Zakat itu harus diberikan kepada mustahikin yang hak menerima zakat. Yang tidak menerima zakat dikasih zakat tidak sah zakatnya. Saran peristiwa. Jadi betul-betul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali yang faqih, paham tentang agama. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kejujurannya luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngaji sama orang tuanya, hafal Quran dan ribuan hadis yang kahafal oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin mondok ke Baghdad. Kan Syekh Abdul Qadir ini orang Iran. Dan kenapa meninggalkan tanah kelahirannya? Karena Iran itu didominasi dengan Syiah. Gak suka Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir cintanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kita ini insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, Ibu, saya ingin menyantren di Baghdad. Karena di Baghdad itu ulama-ulama besar, kiai-kiai gede. Kata ibunya, ya, nih ada uang mas dinar, yaitu 40. Ini dibawa, namun kamu jangan sendirian, nak, kata ibunya. Jadi kamu ngikut para saudagar yang menuju Baghdad. Jadi di jalan istilahnya ngadang wong arep berangkat. Jadi ngegabung Syekh Abdul Qadir kelawan para saudagar sing jualan ning Baghdad. Berangkat tuk tak kedual, 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 tuk tak. Pada waktu itu kebenaran di perjalanan ada perampok. Jahatnya luar biasa. Goloknya itu diligas terus. Woi, itu golok digeser ke urusan apa? Kalau golok digeser kan untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan membela NKRI, betul? Ini merampok, mau rampas harta orang. Wong edan kurang setan mangan bledogan cangkeme ajur. Terlalu. Akhirnya di tengah jalan dicegat oleh perampok. Berhenti. Pada kekoplokan saudagar-saudagar. Gimana ini, gimana ini? Yang punya kumisnya gede kuncup pada waktu itu. Terus kemudian si rampok ini sudah mengambil harta para saudagar itu. Kamu pemuda, bawa enggak? Bawa enggak? Saya bawa. Dan kamu mau kemana? Saya mau menyantren di Baghdad. Saya ingin mencari ilmu agama. Jadi kamu bawa? Iya, untuk bekal saya mondok. Coba kalau memang betul kamu bawa uang, nih ada, diserahkan sama perampok. Kata si perampok ini, kok jujur amat kamu? Kamu mau mondok pesantren untuk bekal, dan kalau ini saya ambil, kamu makannya gimana? Kata Syekh Abdul Qadir, saya kan punya Allah. Allah yang kasih makan sama saya.
Allah yang memelihara saya, Allah yang menaungi saya, Allah yang melindungi saya. Aman, yakin kita kepada Allah. Nangis itu rampok. Kata si rampok ini, kamu itu jujur aman. Kamu ini siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Kamu jujur begitu apa sih? Saya patuh sama orang tua, terutama ibu. Kata ibu, kamu nanti di perjalanan, apalagi kamu sedang mondok di sana, kamu jangan bohong ya. Kamu jangan bohong ya Abdul Qadir. Siap bu, saya nggak mau bohong. Jadi ditanya, kamu bohong enggak? Bahwa saya takut akan khianat sama orang tua saya. Dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan karomahnya, ini perampok nangis. Abdul Qadir, kamu tuh masih muda, kamu pikirannya hebat amat, tertuju kepada Sang Allah, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya kamu hebat. Kenapa saya ini sudah tua begini masih maksiat kepada Allah, merampas harta orang? Abdul Qadir, akuilah aku ini serombongan jadi murid kamu. Jadi mau mondoknya ada sudah menginsafkan orang-orang nakal. Moga-moga kalaupun pendekar berpakaian hitam tapi tetap membela agama Allah dan menjaga NKRI. Amin ya rabbal. Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan karomahnya kepada kita semua ini bisa merasakan. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah salah satu hikayat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tergolong ahli bait Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Sayyid Abu Saleh bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Dawud bin Sayyid Musa bin Sayyid Abdullah Abul Makarim bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdul Alam bin Sayyid Al-Hasan. Hasan putra daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Asadullah, macannya Allah. Ibunya siapa? Hasan itu Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi benar kan tidak bawa-bawa nama Habib. Perlu kita ketahui, bait Nabi itu yang ada di Indonesia ini, ada yang julukannya Habib, yang disebut Syarif, Sayyid, Tubagus, Pangeran, Cili, Raden. Itu contoh. Seperti Al-Habib Rizik Asy-Syihab. Ini Habib, bait ahli bait Rasul. Ada juga yang disebut Tubagus, seperti Kesultanan yang ada di Banten, Tubagus, itu ahli bait Nabi. Ada yang Syarif, Syarif Hidayatullah. Ada yang Sayyid, contohnya Sayyid Muhammad. Ada yang Maulana, Maulana Hasanuddin. Ada yang Pangeran, Pangeran Jaga Lautan, itu ahli bait Nabi. Ada yang Cili, Cili Gelebeg, Cili Bayun, Cili Madek, Cili Jenggot Raweng, terus Cili Wulung. Kalau Cili Wulung ke saya, alhamdulillah, saya punya kakek namanya Kiai Haji Maulud bin Suhari bin Ahmad Nafis bin Buyut Adung Duko Gede
bin Karamuddin bin Saudin bin Ciliwulung bin Raden Kenyep bin Pangeran Jagalautan Pulau Cangkir. Tuh, itu alibet Nabi. Yang Raden Kenyep, yang Ciliwulung, itu alibet Nabi. Bahkan termasuk Kinawawi, At-Tanari, Al-Bantani, Al-Jawi, As-Serani, Al-Pesisiri, itu juga alibet Nabi. Kinawawi bin Umar bin Arabi bin Ali, terus bin Jamad bin Jantas sampai Pangeran Tajul Aras bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah bin sampai Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi, tapi enggak disebut Habib. Bahkan ada yang diwalikan sekarang ini uang Syekhon, enggak disebut Habib Syekhon, enggak. Bahkan ada yang pernah jadi menteri juga, ada juga yang biasa ngaji tentang tafsir Misbah, itu enggak disebut Habib. Quraisy Shihab, padahal itu Habib. Kinawawi saking tawaduknya, gak ingin dipanggil orang gede, qala al-fakir Nawawi Tanara, enggak menyebut Habib. Karena yang sebetulnya nama Habib itu adalah lakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam sebutannya Sofiyullah, Nabi Nuh Najiyullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Daud Khalifatullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Itu punya Nabi yang sebenarnya. Maka ada yang bek Nabi nggak mau disebut Habib karena itu terlalu besar gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menutup kemungkinan mungkin saja Syekh Bentul ini bin Buyut Yati mungkin alibet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mungkin karena orang jadi ulama itu tidak sembarangan dipilih oleh Allah. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi tidak mewariskan dinar dirham, Nabi tidak mewariskan harta benda, tapi Nabi mewariskan ilmu. Siapa saja yang memegang ilmu itu mendapat bagian yang mulia. Dan orang yang punya ilmu yang disebut ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau tidak ada ulama, pendidikan agama Islam ini siapa yang meneruskan? Mati kutu tentang cara wudhu, tata cara sholat, tata cara membaca Al-Quran dengan begitu fasih, dengan begitu bagus bertajwid. Ini disebabkan masih ada penerus perjuangan para nabi, ialah al-ulama'u warasatul anbiya. Bapak Ibu, tapit mendelik ning kula. Makanya kita harus cinta ulama. Cinta ulama itu apa? Rajin ngaji bersama-sama. Betul? Omong kosong cinta ulama buktine ngelimbuk baining umah. Lagi TV durung pada mati kama atoh. Nonton si Andin karo si Al. Wis ngelimbuk ben adepi TV. Sekarang kadang jere lakine nongke kopi sih gak sih dewek. Mana lagi seru neki nonton. Ning si Andin karo si Ali pun norok kukup ketinggalan. Barang TV pada mati bayu. Tiba-tiba rapi benonton TV, ku manggo kutang sing pegang sebelah kan. Jadi sebelah melodeng, sebelah kepecet. Tadi kukur-kukur kempol tekan cingkrang sarung. Terlalu.
Ibu-ibu, saya percaya masyarakat kita ini masyarakat yang ahli ngaji. Amin. Memang Bu, pahala ngaji ku Masya Allah gede, gede pahalanya. Dulu susa'atin indal ulama ahabbu ilallah min ibadati alfisana. Dodok ragem karo ulama, karo kiai, karo ustad, artinya ragem-ragem ngaji. Iku luwih dikedemeni munggo Allah ketimbang ibadah 1000 tahun. 1000 tahun kalah dengan kita ngaji 1 jam saja. Insya Allah kalau kita rajin ngaji diampuni segala dosanya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Karena kala Rasulullah SAW, man talabal ilma kana kafaratan lima mada. Siapa saja yang mencari ilmu, dengan mencari ilmu itu merupakan kafarah, penghapus dosa. Dosa-dosa yang pernah dilakukan itu habis dengan kita menuntut ilmu. Amin ya Rabbal. Jadi lamun ibu-ibu pengen dosanya diampura, bapak-bapak pengen diampura dosanya, sing rajin ngajine geseng dosanya. Lamun dia di orang kukum oleh kangelan dia gawe dosa ban jadi ampura, orang aja dadi gawa mati dosaku ada ngaji gampang. Tapi insya Allah semua yang hadir ini mengharap semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau orang itu rajin menuntut ilmu, rajin ngaji Bu, itu nanti mendapat husnul khotimah, mati ngegawa iman Islam, dan insya Allah ahli surga. Lan wong sing rajin menuntut ilmu iku mati syahid. Piye mati syahid iku apa mati ning tempat pengajian ta? Ora. Maneh lamun mati ning tempat pengajian geger polisi. Wis guyur dewa gede ka. Wih, disangka Omikron timbul. Corona timbul maning. Artine senajan mati ning maning duhur amben ning omah. Tapi wong biasane ngaji berhubung gering, ya piraku wong gering payah digopong-gopong ambene tekon ngaji. Aman disangkane kebanjiran. Seperti gimana ya? Di jebianu kan dia orang ngaji-ngaji nih dia pasti raja orang ngerumuk gering aja payah, penyakit aja berat, ngerumuk aja kuping aja metu. Masya Allah sampai je kupingnya jemetu. Iya, saking penyakitnya berat sampai kupingnya metu, mati umpama iku mati syahid. Pasti ahli surga wong ahli ngaji mah Bu. Desa dohor Bu, kula yung cerita ki Bu ya. Kan cerita ki ampura hasil mimpi kula. Lamun jare bapak ibu mimpiku bagus iku mimpi hak menahi ya Allah. Tapi lamun jare bapak ibu lah ku mangimpi kembang tidur mimpi campur setan di ora serik bulan. Ya mungkin iya pun. Wong mimpiku nya ake-ake kita wongke ake-ake mimpi campur setan. Anak ngimpiku gudak-gudak cukilan, anak ngimpi gudak-gudak wong edan wa budak. Sedeng barangnya gede bener. Gudak-gudak wong edan wa budak, barang tangi jeung resmeng badan. Nang ngimpi gudak wong edan ku badannya resmeng apa Bu? Anak maning bapak-bapak ngimpi adus ning kobak. Barang tangi galema ketutupan kopek rabine.
kayaknya kopek ke gede seketewel kayak toli manik si laki iki doyan ngempeng kayane wong lanang iku obat nyamuk mah angler tapi kelesehan bae apa tapi lamun ngempeng kuning dak rabine ku leker betul Bandung ngimpi adus ning kobak perasaan iku kelelep gale mah barang tangi ketutupan kopek rabine tapi bu ganjarannya gede ku nuruti nyonyongi laki di wong ente sehat aja ente usaha semangat kalau keker badannya lamun wong doyan ngepeng lagi dia bodoh sih warah cegat gitu lu toli ibu-ibu ku sehat maning takonan ning dokter lamun sering dimpengi karo lakine iki bagus peredaran darah jadi insya Allah terhindar dari kanker payudara di gua ngasal dikenyot tuh kalau laki jadi bagus darah tuh jadi lamun laki ngejaluk nyonyong gainan nyaah kono endak badannya sehat tali maketen kebo bengen anak cerita rakyat mungkin uang memaling ngorsita itu gara-gara laki ini nyonyok uang bengen maling itu nana akhlak setitik duduk kayak zaman siki main cegat main pancras bengen medinte dikit kuman uangnya turun-turun ya pas laki ini lagi nyonyok jare si maling di anak gede dene tas di anak lah kita megale masih anak kan lah komisi kucapang temen kita di wis jelas jora wani lah jebokan detangi je bapane sing kamar siji nih lagi anaknya semono ibu korana ke gede anaknya yang laki deh jadi wis lu balik kok tadi lamun laki ngempeng ning ibu-ibu hitung-hitung ronda malam aman deh saya insyaallah ari kula ngimpi ki mengkenen ki Bu jambil hikmah ya menahi ngimpi hak menahi kula iku duwe tetangga kula ne wadon iku dudulana padem barangan padem iku mati bukan orang arti padem iku mati barang brengse mati beres mitung dina kulaku baranganu setelah mitung dina beres kaimpi korok mayit sing mati pun selamat segala kulan di bibi gergitan bibi tegarasan wis mati ya lah iya aja bibi wis mati galedek si aji sing nyalati masya Allah ibu hebat teratur bahasa kulane ngomong keneng bi setelah bibi meninggal dunia dihadapkan oleh malaikat maring Allah premen tanggapan Allah alhamdulillah bibi je oleh ridho Allah oleh ampunan Allah oleh rahmat Allah bahkan jemak barah bibiku luas jemak barah bibiku kuburan aneku lega toli digawe kaken gedung-gedungnya masya Allah itu bagus turun pernah ngedeleng gedung sebagus ndak bibiku ning dunia kulaka toli ning Arab di jenana taman wiwitan berbuat macam ikut tak pangan dibuai enak durung mendak buah seenak iku waktu ning dunia di tega bibiku untung temen hebat temen sing kerasa amal bibiku apa coba nuding ning musola kula ku di apa ta bibi nuding ning musola iku dudu je bibine je ngaji bae ta
Toli bibine lamun bulan Ramadan salat taraweh ngemakmum jeung syah. Kebeneran mati di bulan Ramadan di bulan suci. Ikut jalekan kula tangi. Ya Allah, senajan kula ki wong akeh dosa. Wong sing berdosa maring Tuhan, tapi ya Allah ngimpi ki moga-moga ngimpi bagus. Genah cambuk ning masyarakat supaya pada gelem ngaji. Kula jadi boten percaya ning hadis. Saya percaya akan hadis. Qala Rasulullah SAW, "Idza marartum bil yadil jinan farta'u qalu ya Rasulullah, wa mariyadul jinan?" Qala majalisul ilmi. Apabila kamu lewat dengan taman surga, maka kamu bersenang-senanglah, duduklah dengan tenang, dengan tentram. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga? Kata Rasul, majalisul ilmi, majlis ilmu. Jadi majlis ilmu adalah taman surga. Mudah-mudahan di halaman makbarah Buyut Bentul ini, mudah-mudahan ini taman surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin nanti di ahli surga, surganya Allah, kita harus pelatihan, rajin kita menuntut ilmu, rajin kita ngaji. Insyaallah wong rajin ngaji itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya pilih-pilih kiai. Ada kita malah jadi kiai kibae, kiai kanang sengit kita nih. Kudu digawan yang serang si Mokono. Kiai itu punya kita semuanya, betul. Ustadz itu punya kita semuanya, betul. Ulama itu juga punya kita. Ada kumah kita ngorang jadi kiai kamar enak kita. Kudu digawan yang serang. Jadi yuk kita ngaji ke orang kiai supaya kita mendapat ridho ilahi Rabbi. Amin. Kalau kita ngaji mendapat ilmu dan ilmu agama itu diamalkan dengan baik, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Dan insya Allah kita mati mendapat rahmat Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Bentul ini
ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Di dalamnya kita pengajian dan kita berzikir kepada Allah. Ada bus. Ibu, kita berzikir ya. Yang rajin kita berzikir habis sholat. Dan upayakan kita bikin ataka sugro. Dengan kita masih hidup, dengan sendirinya kita bikin ataka sugro. Pira 70.000. Ih ngaya, di kredit orang apa? Dia ibu-ibu mau hobi ngeredit. Tuku kelambi hikmat kan larang. Tuku kelambi hikmat. Jar kuasa gak? Ih jar tak guys sirang korban ini. Lah itu tenor debet ngeredit tah. Pusing-pusingnya, jadi ngeredit orang apa? Zikir ke orang apa ngeredit? Endak oleh 70.000 ku premen ku carane wis gampang ya. 70.000 sedina ku ulina 1.000 jadi tersalat ku 200 kan salat ku 5 balen 5 waktu isya subuh dohor asar maghrib tersalat 200 berarti kan 1.000. Endah oleh 70.000 itu berarti 70